adik-adik. Puji Tuhan, hari ini kita bisa ketemu lagi untuk beribadah bersama-sama. Mari sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita minta pertolongan Tuhan, karena pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang menciptakan langit dan bumi, kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kami untuk beribadah. Kami saat ini mau menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dari awal sampai selesai ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah adik-adik, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang super Big, dan super strong, dan super. wonderful God. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan, mari kita pujikan. My God is strong, He'll do anything big or small. Nothing is impossible for a super wonderful God. Every day I can know God is always there for me and my family. Every day I can know greater is the one who lives inside me. Super big, super strong, super wonderful God. Super big, super strong, super wonderful God. Oh, 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 oh. Our God is strong. He'll do anything big or small. Nothing is impossible for a super wonderful God. Every day I can know God is always there for me and my family. Every day I can know greater is the one who lives inside me. Super big, super strong, super wonderful God. Super big, super strong, super wonderful God. Oh, 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 super big, super strong, super wonderful God. 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 Oh, 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 Nah, kita akan menyanyikan sebuah lagu dalam bahasa Mandarin, Ruko ni xiang zi dao, ai zai nali. Jika engkau ingin tahu di mana kasih itu, kasih ada di sekitar engkau dan saya. Kasih ada di setiap wajah yang tersenyum. Kasih tumbuh dalam kehidupan. Kasih ada dalam hati papa dan mama. Kasih ada dalam anak Allah yang
kasih itu dari Allah. Mari kita pujikan.如果你想知道爱在哪里，爱就在你我的周围。如果你想知道爱在哪里，爱就在每个身上。爱在哪里？爱在哪里？爱就在这个爱子里。爱从何来？爱从何来？爱它是从神而来。如果你想知道爱在哪里，爱就在这个生命中。如果你想知道爱在哪里，爱就在父母的心里。爱在哪里？爱在哪里？爱就在这个爱子里。爱从何来？爱从何来？爱它是从神而来。爱在哪里？爱在哪里？爱就在这个爱子里。爱从何来？爱从何来？爱它是从神而来。爱在哪里？爱在哪里？爱就在这个爱子里。爱从何来？爱从何来？爱它是从神而来。Adik-adik, mari kita memberi persembahan dengan sukacita dan sukarela. Tuhan tidak melihat seberapa besar uang kita, tapi Tuhan melihat hati kita saat memberi. Adik-adik bisa scan QRIS atau transfer. Jangan lupa menambah angka 1 di belakangnya. Terima kasih. Mari kita pujikan Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita
Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan begitu mencintai kami. Atas anugerah dan kebesaran-Mu, kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami dan menjadi berkat bagi sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini mempersembahkan korban untuk dosa yang akan disampaikan oleh Lauselisi. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan dengan sebuah pujian puisi mahakarya. Tuhan Yesus mati di kayu salib dan Dia bangkit untuk menebus dosa kita, sehingga kita tidak lagi harus mempersembahkan korban bakaran yang seperti orang Israel lakukan di kitab Perjanjian Lama. Yesus kau mati di salib, bangkit bersamakan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Yesus kau mati di salib, bangkit bersamakan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. 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 Selamat pagi adik-adik, senang sekali kita bisa bertemu lagi. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Ayo adik-adik semua yang di rumah, kita mau berikan sikap doa yang baik. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, sebentar kami mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami. Tuhan, tolong supaya kami bisa duduk dengan tenang, kami bisa memperhatikan dengan baik, kami bisa mengerti firman Tuhan,
Dan kami juga memohon pertolongan Tuhan supaya kami juga bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, asik, aku punya mainan baru. Wah, mainannya terlihat bagus, basah kejam. Tentu saja. Terima kasih. Nah adik-adik, apa yang terjadi di video tadi? Iya, ada teman kita yang melakukan kesalahan. Dia tidak sengaja merusak mainan milik kakaknya. Nah adik-adik, apakah kalian pernah melakukan kesalahan? Yes! Wah, kita semua pasti pernah melakukan kesalahan ya. Sebagai manusia berdosa, kita pasti sering sekali melakukan kesalahan. Nah adik-adik, waktu kalian melakukan kesalahan, apa yang bisa terjadi selanjutnya? Ya, benar. Kita bisa ditegur, kita juga bisa dihukum. Kalau kita sudah minta maaf pun, kadang kita harus memperbaiki kesalahan kita itu. Meskipun kesalahan kita itu tidak disengaja, seperti tadi ya, di dalam video tadi, kesalahan yang tidak disengaja. Nah, tetap ada akibat yang harus kita tanggung. Adik-adik, pada zaman dahulu, sewaktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah memberitahu mereka apa yang harus mereka lakukan kalau mereka melakukan kesalahan atau dosa. Allah memberitahu mereka untuk memberikan persembahan korban yang tertentu bagi dosa-dosa mereka. Supaya apa? Supaya mereka bisa diampuni dan mereka bisa layak untuk menyembah Tuhan. Nah, di dalam kemah suci yang dibangun oleh bangsa Israel, setiap pagi dan setiap sore, para imam mempersembahkan korban di mezbah tembaga atas nama seluruh bangsa Israel. Namun adik-adik, itu baru persembahan harian yang teratur. Masih ada banyak lagi persembahan-persembahan. Para imam juga mempersembahkan korban jenis yang lain pada hari Sabat, pada hari-hari khusus, dan juga pada hari-hari raya. Adik-adik, Allah mengharuskan seseorang yang melakukan dosa untuk membawa binatang sebagai korban penghapus dosa mereka. Nah, mari adik-adik kita mau sama-sama lihat ya, apa sih yang orang berdosa itu harus lakukan? Bagaimana caranya mereka mempersembahkan korban penghapusan dosa itu? Yuk kita lihat sama-sama ya. Yang pertama, pilih seekor kambing yang tidak bercela. Apa artinya yang tidak bercela ya? Nah adik-adik, kambing yang tidak bercela itu berarti kambing yang terbaik. Bukan kambing yang tua, yang sakit-sakitan. Kambing yang terbaik itu menunjukkan kalau dosa itu sangat serius. Jadi seseorang yang melakukan dosa, mereka harus bayar lebih mahal. Mereka harus membeli dan mencari kambing yang terbaik, yang tidak bercela. Selain itu, persembahan korban juga menggambarkan akan Kristus di masa yang mendatang. Di masa mendatang, Kristus akan datang ke dunia, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita semua. Kristus adalah persembahan yang sempurna, yang tidak bercela. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan selanjutnya ya? Membawa kambing ke kemah suci. Nah, kambing tersebut yang sudah disiapkan, yang tidak bercela tersebut, kemudian diserahkan kepada imam di kemah suci. Imam adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi wakil seluruh orang Israel. Selanjutnya yang ketiga kita lihat lagi, meletakkan tangan di atas kepala kambing. Nah, adik-adik, ini adalah sebuah tanda ya, sebuah simbol bahwa dosa-dosa yang kita lakukan itu dialihkan semuanya kepada kambing atau domba tersebut. Lalu yang terakhir kita lihat, apa yang terjadi selanjutnya? Menyembelih kambing. Nah, adik-adik,
ini adalah juga sebuah simbol bahwa kambing tersebut menggantikan pemiliknya. Kambing tersebut menggantikan pemiliknya untuk menerima hukuman mati. Nah, setelah itu imam akan mempersembahkan kambing tersebut di atas mezbah untuk mengadakan apa? Pendamaian ya. Ini sebuah tanda pendamaian karena dosa-dosa yang sudah diperbuat oleh pemilik kambing tersebut. Dan ingat, hanya para imam yang bisa mempersembahkan korban, karena mereka adalah orang yang dipilih Tuhan menjadi pengantara antara Allah dan orang berdosa. Nah, adik-adik, seperti itulah cara bangsa Israel pada waktu itu membayar dosa mereka. Tapi bagaimana ya dengan dosa yang tidak disengaja? Apakah orang yang tidak sengaja melakukan dosa juga harus mempersembahkan korban? Adik-adik, orang yang berdosa dengan tidak sengaja maupun orang yang berdosa dengan sengaja tetap harus membawa persembahan. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan. Lause akan bacakan buat kita semua ya, dari Imamat pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Bunyinya demikian. Jikalau seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Tapi adik-adik, mungkin kita bingung ya, mungkin kita bertanya-tanya, kok yang dipersembahkan Tuhan kepada Tuhan itu adalah hewan ya? Mengapa tidak mempersembahkan buah-buahan saja? Atau kita mempersembahkan tanaman, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran kepada Tuhan? Kalian tahu mengapa? Adik-adik, sejak awal Allah memberitahu Adam dan Hawa kalau mereka berdosa, kalau mereka tidak taat, mereka akan mati. Kematian adalah hukuman atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Jadi adik-adik, darah harus ditumpahkan untuk membayar dosa umatnya. Darah kambing atau domba ini adalah sebagai pengganti darah orang yang berdosa. Ada juga seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan. Kita baca ya dari Imamat pasal yang ke-17 ayat yang ke-11. Ayo adik-adik yang di rumah yang sudah bisa membaca juga membaca ya bersama-sama dengan Lause ya. Imamat pasal 17 ayat yang ke-11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Adik-adik, itulah aturan-aturan mengenai korban penebusan dosa yang harus dilakukan bangsa Israel. Tapi adik-adik, ada kabar gembira buat kita semua. Sekarang kita tidak perlu melakukannya lagi. Meskipun sampai hari ini adik-adik semua, Lause dan kita semua masih berdosa, kita masih membutuhkan pengampunan dosa. Tapi sekarang kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban seperti yang dilakukan bangsa Israel pada waktu itu. Kita tidak perlu lagi bersusah payah membawa kambing atau domba ke rumah ibadah. Mengapa adik-adik? Kalian tahu jawabannya? Ya, karena Tuhan Yesus sudah menjadi korban untuk membayar dosa-dosa kita. Tuhan Yesus menjadi korban untuk membayar hukuman-hukuman yang harus kita alami. Adik-adik, Allah sangat mengasihi kita. Allah ingin agar kita semua bisa hidup bersama Dia di surga kelak. Jadi, sebagai ganti korban binatang yang harus dibawa berulang-ulang kali, karena dosa kita juga berulang-ulang kali, Allah memberikan Tuhan Yesus untuk membayar hukuman dosa kita satu kali untuk selamanya. Adik-adik,
persembahan binatang ini merupakan gambaran mengenai apa yang akan Yesus lakukan di masa mendatang. Tuhan Yesus disebut juga Anak Domba Allah. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini ada 2 hal yang kita pelajari. Yang pertama, kita belajar apa? Persembahan korban itu menunjukkan bahwa hukuman dosa adalah kematian dan kita memerlukan juru selamat. Allah memberikan aturan-aturan persembahan korban kepada bangsa Israel itu untuk mengajar mereka bahwa kematian itu adalah hukuman dosa dan mereka tahu bahwa mereka membutuhkan juru selamat untuk menggantikan mereka. Yang kedua, kita juga belajar bersyukur ya. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat yang menggantikan kita satu kali untuk selamanya. Adik-adik, kita bisa bersyukur kepada Tuhan dengan cara memuji Tuhan. Seperti yang kita lakukan tadi ya, kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dari dalam hati kita. Kita juga bisa setia berdoa, baca Alkitab, dan kita bisa menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Mari adik-adik, kita minta pertolongan Roh Kudus agar kita bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Ampuni kami Tuhan, karena kami masih sering melakukan kesalahan atau dosa. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami pengampunan, Tuhan memberikan Tuhan Yesus anugerah keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami setiap anak-anak-Mu ini bisa belajar untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Setiap hari dimanapun kami berada, Tuhan pimpin kami supaya kami bisa menjadi anak yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari kitab Imamat pasal yang ke-11 ayat ke-44a. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Gampang ya? Ayo adik-adik semua ikutin ya yang di rumah, kita mau sama-sama menghafal ayat ini. Sekali lagi ya, Imamat pasal yang ke-11 ayat 44a. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan kita hari ini. Mari adik-adik kita mau sama-sama belajar jadi anak yang taat kepada Tuhan. Adik-adik, ibadah kita sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. God bless you all. Bye-bye.